Halo mahasiswa PPKU IPB Angkatan 57 dimanapun kalian berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ruhiyat, salah satu staf pengajar di Departemen Matematika FMIPA IPB. Saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai materi kuliah ke-6, Matematika dan Berpikir Logis, yaitu kombinatorika bagian pertama. Materi kombinatorika dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mengenai hukum penjumlahan, hukum penggandaan, dan permutasi adalah materi kuliah ke-6. Sedangkan bagian kedua mengenai permutasi berjenis, permutasi melingkar, kombinasi, dan distribusi akan dipelajari di kuliah ke-7. Masalah kombinatorika dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk meminimumkan penyebaran penyakit COVID-19, suatu perusahaan tertentu mengharuskan para pegawainya untuk bekerja di rumah selama 3 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari. Nah, apabila hari kerja di perusahaan tersebut adalah hari Senin sampai Sabtu, ada berapa banyak opsi yang dapat diambil oleh seorang pegawai. Misalkan opsi ke-1 itu Senin, Rabu, Jumat, ya pegawainya bekerja di rumah, sedangkan Selasa, Kamis, Sabtu bekerja di kantor. Itu opsi yang pertama. Opsi yang lain bisa jadi Selasa, Kamis, Sabtu itu bekerja di rumah, sedangkan Senin, Rabu, Jumat bekerja di kantor. Nah, banyaknya opsi yang dapat dipilih oleh seorang pegawai dapat ditentukan dengan menerapkan konsep kombinatorika. Kemudian, kalau misalkan banyaknya pegawai perusahaan tersebut itu ada 100 orang, bagaimana perusahaan tersebut dapat mengatur jadwal bekerja para pegawainya supaya setiap harinya itu tidak lebih dari 50% pegawai yang bekerja di kantor. Misalkan ini sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, hal ini juga dapat diselesaikan dengan bantuan kombinatorika. Jadi, apa sebetulnya itu kombinatorika? Kombinatorika itu adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari banyaknya kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan. Secara sederhana, kombinatorika sering disebut sebagai the art of counting atau seni mencacah. Kombinatorika ini salah satu dasar dari teori peluang yang sangat dibutuhkan di bidang statistika. Yang kita tahu bahwa statistika itu sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak di berbagai bidang, ya, di berbagai bidang ilmu. Sebagai contoh, misalkan seorang mahasiswa, ya, katakanlah mahasiswa pertanian, ingin melakukan suatu penelitian untuk membandingkan 4 metode pembasmian hama yang berbeda, ya, dengan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. RAKL ini adalah salah satu jenis rancangan percobaan yang sering digunakan oleh mahasiswa pertanian dalam arti luas, ya. Materi ini sebetulnya dipelajari di mata kuliah rancangan percobaan di statistika. Nah, dengan menggunakan kemampuan kombinatorika, mahasiswa tersebut itu bisa menentukan banyaknya bibit tanaman dan luas lahan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Salah satu penerapan kombinatorika yang lain adalah menghitung banyaknya susunan kartu remi yang kita tahu terdiri atas 52 kartu. Dengan bantuan kombinatorika, ya, kalau kita mengocok ke 52 kartu remi tersebut, kita hampir yakin bahwa susunan kartu yang kita hasilkan itu belum pernah ada sebelumnya, ya, dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, kalian bisa menyaksikan penjelasannya dengan menonton video di YouTube dengan link yang diberikan di sini. Konsep kombinatorika yang pertama kita diskusikan adalah hukum penjumlahan. Perhatikan contoh berikut. Misalkan seorang instruktur laboratorium komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman, ya,
5 buku berjudul tentang C++. Ya, jadi 5 buku ini adalah 5 buku yang berbeda. Kemudian 4 buku tentang Fortran, 4 buku ini juga 4 buku yang berbeda. Ya. 3 buku tentang Java ya, yang berbeda, dan 5 buku tentang Pascal yang juga berbeda. Jika seorang praktikan dianjurkan untuk meminjam satu buku bahasa pemrograman dari sang instruktur, ada berapa cara atau alternatif peminjaman buku tersebut? Opsi yang pertama, ya, praktikan itu bisa meminjam satu buah buku C++. Ya. Nah, karena ada 5 buku C++, ya, di opsi pertama ini itu ada 5 cara peminjaman. Ya. Kemudian opsi yang kedua itu meminjam satu buah buku Fortran. Nah, karena ada 4 buku Fortran yang berbeda, maka ada 4 cara ya, meminjam buku Fortran. Kemudian opsi yang ketiga itu meminjam satu buah buku Java. Nah, karena buku Javanya ada 3 buah buku yang berbeda, berarti ada 3 cara. Kemudian opsi yang terakhir yaitu meminjam satu buah buku Pascal. Nah, karena ada 5 buah buku Pascal yang berbeda, berarti ada 5 cara. Nah, banyaknya cara meminjam satu buah buku tersebut ya, itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan ke semua cara ini ya. Sehingga kita punya itu ada 17 cara peminjaman. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai hukum penjumlahan. Jadi kalau kita punya suatu operasi yang dapat diselesaikan dengan k buah alternatif ya. Jadi operasi ini contohnya di contoh sebelumnya adalah meminjam satu buah buku bahasa pemrograman ya. K buah alternatif ini di contoh sebelumnya itu ada 4 alternatif ya. Bisa C++, Fortran, Java ataupun Pascal. Alternatif pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, ya. Contohnya tadi yang C++ itu ada 5 cara, ya. Alternatif kedua dapat dilakukan dengan N2 cara dan seterusnya sampai alternatif ke dengan NK cara. Maka operasi tersebut itu dapat dikerjakan dengan menjumlahkan ya, N1, N2 dan seterusnya sampai NK. Ya. Jadi di hukum penjumlahan ini kalau kita punya suatu operasi di sini ya dapat diselesaikan dengan k buah alternatif 1 sampai alternatif ke k. Ya, alternatif ke 1 ada N1 cara, alternatif kedua N2 cara dan seterusnya alternatif ke k NK cara ya. Maka operasi ini dapat dikerjakan dengan menjumlahkan N1, N2 dan seterusnya sampai NK. Nah, dengan catatan bahwa kata alternatif pada proses pencacahan ini mengandung makna opsi atau pilihan. Jadi, kata kunci dari hukum penjumlahan itu adalah alternatif, opsi, atau pilihan. Kemudian konsep kombinatorika yang kedua yang kita diskusikan adalah hukum penggandaan. Perhatikan contoh berikut. Misalkan seorang instruktur laboratorium komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman. Ya, ini mirip seperti contoh sebelumnya. Ya. Jadi ada 5 buku C++ yang berbeda, 4 buku Fortran, 3 buku Java, dan 5 buku Pascal. Ya. Apabila seorang praktikan diwajibkan menguasai keempat jenis bahasa pemrograman tersebut, ya, jadi mahasiswanya atau praktikannya harus menguasai C++, Fortran, Java, dan Pascal. Ya. Berbeda dengan contoh sebelumnya, di contoh sebelumnya itu hanya satu buku saja ya, yang
dianjurkan untuk dipinjam, ya. Di sini keempat-empatnya. Ya. Menguasai keempat jenis bahasa pemrograman yang masing-masing diberi waktu 1 bulan untuk mempelajarinya. Ada berapa cara yang mungkin untuk mempelajari buku tersebut. Ya. Nah, langkah yang pertama, karena di sini harus keempat-empatnya, ya. Langkah yang pertama adalah memilih, ya, satu dari 5 buku C++. Ya, jadi langkah yang pertama adalah kita memilih 1 buah buku dari 5 buah buku C++ yang tersedia. Nah, banyaknya cara itu ada 5 cara, ya. Jadi bisa memilih buku C++ yang pertama, bisa memilih buku C++ yang kedua, dan seterusnya sampai buku C++ yang kelima. Kemudian dilanjutkan, ya. Langkah yang kedua adalah memilih 1 dari 4 buku Fortran. Jadi karena harus keempat-empatnya, ya, itu harus dipilih buku Fortran juga. Ini ada 4 cara. Ya. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, langkah yang ketiga adalah memilih 1 dari 3 buah buku Java. Ya. Ini ada 3 cara. Dan yang terakhir, langkah yang keempat adalah memilih 1 dari 5 buku Pascal. Nah, ini ada 5 cara juga. Ya. Jadi kalau kita gambarkan diagramnya, ya. Jadi buku C++-nya itu ada 5 buah, ya. Ada C++, buku C++ yang pertama, C++ yang kedua, ya, C++ yang ketiga, C++ yang keempat, ya, C++ yang kelima. Ya, jadi ada 5 buah buku C++. Kemudian bisa dilanjutkan dengan memilih Fortran, ya, itu ada 4. Ya, itu Fortran yang pertama, ya, Fortran yang kedua, ya. Kemudian Fortran yang ketiga, Fortran yang keempat. Nah, begitupun C++ 2 sampai C++ kelima, ini juga bisa dilanjutkan dengan keempat Fortran ini. Ya. Kemudian masing-masing Fortran itu bisa dilanjutkan dengan memilih buku Java. Ya. Jadi Java-nya tadi ada 3, Java 1, ya, Java 2, Java 3. Ya. Semua Fortran, ya, ini bisa dilanjutkan dengan Java. Ya. Kemudian yang terakhir Java, ya, itu bisa dilanjutkan dengan buku Pascal. Pascal 1, ya, Pascal 2, Pascal 3, buku Pascal 4, dan buku Pascal kelima. Jadi semua Java, ya, ini bisa dilanjutkan dengan Pascal. Sehingga cara yang pertama, ya, cara yang pertama itu bisa kita pilih C++ yang pertama, ya, memilih buku C++ yang pertama, kemudian Fortran yang pertama, kemudian Java yang pertama, ya, Pascal yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa memilih C++ yang pertama, Fortran yang pertama, Java yang pertama, dan Pascal yang kedua. Ya. Dan seterusnya, ya, ini cara keberapa, ya, supaya nanti C++-nya nanti yang kelima, Fortran-nya yang keempat, Java-nya yang ketiga, Pascal-nya yang kelima. Nah, kita diminta menentukan berapa banyaknya cara yang mungkin, ya, untuk mempelajari keempat buku tersebut. Nah, ini bisa
kalau kita lihat diagram yang tadi ya, yang sebelumnya, ini bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan ya. Jadi ada 5 ya kali 4 kali 3 kali 5 ya, dan ini hasilnya ada 300 ya. Jadi di sini ya tanda tanyanya itu adalah 300 ya. Jadi ada 300 ya cara. Jadi tadi langkah yang pertama adalah memilih satu buah buku dari 5 buku C++. Itu ada 5 cara ya. Kemudian dilanjutkan dengan memilih buku Fortran ya. Itu ada 4 cara ya. Dari diagram yang di slide sebelumnya jelas ya. Itu banyaknya itu tinggal 5 dikalikan 4 ya, karena setiap C++ itu bisa dilanjutkan dengan Fortran ya. Kemudian dikalikan dengan 3 cara memilih buku Java dan dikalikan dengan 5 cara memilih buku Pascal ya, sehingga kita punya 300 cara. Nah, ini adalah penjelasan mengenai hukum penggandaan ya. Jadi apabila suatu operasi ya, operasi pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, kemudian setiap cara yang ada di operasi yang pertama ini dapat dilanjutkan dengan operasi yang kedua ya, yang dapat dilakukan dengan N2 cara dan seterusnya sampai sederetan K buah operasi. Maka operasi tersebut itu dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan mengalihkan N1 ya, N2 dan seterusnya sampai NK ya. Makanya ini kita sebut sebagai hukum penggandaan atau perkalian ya. Tadi kalau di hukum penjumlahan itu kita jumlahkan. Ya, jadi kalau kita punya operasi yang pertama itu dapat dilakukan dengan N1 cara, dilanjutkan dengan operasi yang kedua, ada N2 cara dan seterusnya sampai operasi ke K ya. Itu ada NK cara, maka banyaknya cara itu tinggal dikalikan saja N1, N2 dan seterusnya sampai NK. Nah, dengan catatan bahwa dalam kaidah pencacahan, hukum penggandaan mengandung makna proses bertahap atau berlanjut ya. Jadi operasi yang pertama ini dilanjutkan dengan operasi yang kedua, dilanjutkan dengan operasi yang ketiga dan seterusnya sampai operasi ke K ya. Beda dengan hukum penjumlahan tadi. Kalau di hukum penjumlahan, alternatif 1 dan alternatif kedua itu tidak berkelanjutan ya. Tetapi merupakan pilihan atau opsi. Nah, artinya apa proses bertahap ini? Artinya banyaknya pilihan dalam setiap tahap, masing-masing dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, jadi tadi contohnya yang C++ ya, itu di masing-masing pilihan buku C++ itu dilanjutkan ke pemilihan buku Fortran. Nah, jadi kata kunci dari hukum penggandaan adalah proses yang berkelanjutan ya. Jadi kapan kita menggunakan hukum penjumlahan atau penggandaan? Tadi kalau penjumlahan kata kuncinya adalah alternatif, opsi atau pilihan, sementara hukum penggandaan kata kuncinya adalah proses yang berkelanjutan. Oke, di sini ada contoh penerapan gabungan antara hukum penjumlahan dan hukum penggandaan. Misalkan di sini rombongan turis asing akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung menggunakan mobil dan ditemani seorang pemandu wisata. Pemandu wisata tersebut menjelaskan bahwa ada 2 alternatif yang bisa dipilih, yaitu lewat Purwakarta ya, atau tol Cipularang ya, atau lewat Cianjur. Jadi ada 2 alternatif. Kalau memilih jalur Cianjur, maka ada 2 alternatif yang bisa dipilih, yaitu lewat Jonggol atau Bogor ya. Kemudian kalau memilih jalur Bogor itu ada 3 alternatif yang bisa dipilih, lewat Parung, Cibinong atau tol Jagorawi. Kemudian dari Bogor itu dilanjutkan dengan 2 alternatif, yaitu lewat Puncak atau Sukabumi ya. Jadi setelah lewat Parung, Cibinong atau tol Jagorawi itu dilanjutkan ke Puncak atau Sukabumi.
Nah, ada berapa cara perjalanan yang bisa ditempuh turis tersebut dari Jakarta ke Bandung apabila pernyataan berikut ini dipenuhi. Yang pertama, tanpa batasan apapun, ya. Jadi hanya menggunakan informasi yang ada di soal ini saja. Kemudian yang kedua, kalau turisnya memilih jalur Purwakarta karena tujuannya itu turis tidak memilih jalur Purwakarta karena tujuannya ingin melancong. Yang ketiga, kalau misalkan turisnya ingin mengunjungi Kebun Raya Bogor, berarti harus melalui jalur Bogor. Ya. Kemudian yang keempat, turisnya tidak memilih jalur puncak karena sering terjadi kemacetan. Oke, sekarang kita coba gambarkan cerita yang ada di soal tadi. Ya. Jadi di sini ya. Rombongan turisnya ingin berangkat dari Jakarta ke Bandung. Itu ada dua alternatif. Ya. Jadi bisa lewat Purwakarta atau bisa lewat Cianjur. Kemudian kalau lewat Cianjur itu bisa lewat Jonggol ya, atau bisa lewat Bogor. Jadi ini alternatif yang pertama ya. Kemudian alternatif yang kedua lewat Cianjur. Nah, kalau lewat Cianjur tadi ada dua buah alternatif, bisa lewat Jonggol ya alternatif 2A atau bisa lewat Bogor alternatif 2B. Kemudian kalau lewat Bogor itu ada 3 cara ya. Bisa lewat Parung ya. Bisa lewat Cibinong, bisa lewat Jagorawi. Nah, kalau lewat Parung, ya, itu bisa dilanjutkan ya, lewat Puncak, ya, atau lewat Sukabumi. Ya. Begitupun Cibinong, ya, bisa lewat Puncak, dilanjutkan lewat Puncak, atau dilanjutkan lewat Sukabumi. Begitupun lewat tol Jagorawi ya bisa lewat Puncak atau lewat jalur Sukabumi. Jadi Parung Puncak ini adalah alternatif saya tuliskan di sini 2B1 ya. Alternatif Parung Sukabumi itu 2B2 ya. Alternatif Cibinong Puncak itu 2B3, alternatif Cibinong Sukabumi itu 2B4, alternatif Jagorawi Puncak itu 2B5, dan alternatif Jagorawi Sukabumi itu adalah 2B6. Nah, jadi kalau kita tuliskan secara mendatar, ya, alternatif yang pertama itu bisa lewat Purwakarta. Ya. Itu ada satu cara. Kemudian alternatif yang kedua itu lewat Cianjur. Ya. Lewat Cianjur ini ada dua buah alternatif. Ya. Alternatif 2A-nya itu lewat Jonggol tadi ya. Itu ada satu cara. Kemudian alternatif 2B itu lewat Bogor. Nah, di alternatif 2B ini ada dua buah operasi ya. Operasi yang pertama adalah memilih jalur Parung, Cibinong atau Jagorawi ya. Jadi operasi pertama ini ada 3 cara ya, yaitu lewat Parung, Cibinong atau Jagorawi. Kemudian operasi yang kedua itu ada 2 cara, yaitu lewat Puncak atau lewat Sukabumi. Jadi bedanya alternatif dengan operasi, kalau alternatif itu pilihan, kalau operasi adalah proses yang berkelanjutan. Ya. Jadi kalau alternatif ini lewat Purwakarta atau Cianjur. Ya.
Kemudian kalau lewat Cianjur itu lewat Bogor atau Jonggol ya. Sementara kalau operasi di sini ya setelah melalui Parung, Cibinong atau Jagorawi dilanjutkan melalui Puncak atau Sukabumi ya. Nah, berarti alternatif lewat Bogor itu ada berapa cara ya. Berarti kita gunakan hukum penggandaan ya. Operasi yang pertama, kemudian dilanjutkan operasi yang kedua, berarti 3 dikalikan 2 ya. Jadi 3 dikali 2 cara. Nah, karena semuanya 1, 1, dan 3 kali 2 ini adalah bentuknya alternatif, berarti kita jumlahkan ya. Berarti ini akan ada 8 cara. Jadi untuk yang nomor 1, tanpa batasan itu jawabannya ada 8 cara. Kemudian yang nomor 2, tadi turisnya tidak memilih jalur Purwakarta karena tujuannya melancong. Berarti tidak melalui alternatif yang pertama, ya berarti banyaknya cara, tinggal sisanya saja ya. Tinggal 8 dikurang 1, yaitu 7 cara. Kemudian yang ketiga, turisnya ingin mengunjungi Kebun Raya Bogor, berarti kalau melalui Kebun Raya Bogor itu tidak lewat Purwakarta, tidak lewat Jonggol, ya berarti lewat Bogor. Berarti sisanya tinggal 8 dikurang 1 dikurang 1, yaitu 6 cara. Jadi dikurangi lewat Purwakarta dan Jonggolnya ya karena ingin melalui Bogor. Kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah turisnya tidak memilih jalur puncak karena sering terjadi kemacetan ya. Jadi kalau puncaknya tidak ada, berarti operasi yang kedua ini hanya satu cara ya. Karena hanya satu cara, berarti ada bisa lewat Purwakarta, Jonggol, sama 3 kali 1 ya. Jadi operasi keduanya tidak lewat puncak ya. Berarti ini sama dengan 5 cara. Konsep berikutnya adalah kasus khusus dari hukum penggandaan, di mana banyaknya cara yang dapat dilakukan pada setiap operasinya itu sama. Jadi kalau tadi mungkin di hukum penggandaan kita punya K buah operasi, di sini kita punya R buah operasi, ya, jadi N1-nya sama dengan N2 sama dengan dan seterusnya sama dengan N, R itu sama dengan N. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita gunakan hukum penggandaan N1 kali N2 dan seterusnya sampai NR, itu sama dengan N kali dan seterusnya sampai N ini sebanyak R kali ya. Sehingga ini sama dengan N dipangkatkan R. Oke, perhatikan contoh hukum penggandaan sebagai aturan N pangkat R berikut ya. Oke, misalkan di sini ada sebuah dadu ya, di mana kita tahu bahwa dadu itu adalah sebuah kubus pejal yang 6 permukaannya diberi label angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi mata dadu 1, mata dadu 2 sampai mata dadu 6. Nah, suatu eksperimen melempar sebuah dadu pada bidang datar dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi di sini ada 10 kali pelemparan ya. Satu buah dadu dilempar 10 kali. Dapat menghasilkan suatu contoh luaran atau outcome bilangan terurut seperti ini ya. Jadi pada pelemparan pertama muncul mata dadu 5, pada pelemparan kedua muncul mata dadu 2 dan seterusnya sampai pelemparan ke-10 itu muncul mata dadu 2 ya. Tentukan berapa banyaknya luaran yang mungkin terjadi ya. Ini bisa kita gunakan hukum penggandaan ya. Jadi di sini operasi yang pertamanya adalah pelemparan ke-1 ya. Pelemparan ke-1. Nah, pada pelemparan ke-1 ada berapa kemungkinan luaran yang mungkin terjadi? Itu ada 6 ya. Jadi bisa muncul mata dadu 1, bisa muncul mata dadu 2 dan seterusnya sampai muncul mata dadu 6. Kemudian dilanjutkan dengan operasi yang kedua, yaitu pelemparan
dadu yang kedua, ya. Pelemparan kedua. Nah, di pelemparan kedua, apakah mata dadunya berkurang? Tidak, ya, mata dadunya tetap 6, ya. Sehingga pada pelemparan kedua itu ada 6 kemungkinan luaran, ya. Bisa muncul mata dadu 1, bisa muncul mata dadu 2, dan seterusnya sampai muncul mata dadu 6. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya sampai operasi ke-10, yaitu pelemparan ke-10. Di pelemparan ke-10 pun, ya, dadunya masih tetap, ya, masih punya 6 mata dadu. Jadi ada 6 kemungkinan luaran, ya. Sehingga diperoleh, ya, dengan hukum penggandaan itu adalah 6 dikali 6, ya, dan seterusnya, ya. Ini sebanyak 10 kali, berarti ini sebanyak 6 pangkat 10, ya. Itu kalau kita hitung itu sebanyak 60.466.176 luaran yang mungkin. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai hukum penggandaan dengan aturan N pangkat R. Ya. Jadi, banyaknya cara seleksi atau banyaknya cara pemilihan atau cara pengambilan berukuran R. Ya. Jadi, mengambilnya, memilih atau menyeleksinya sebanyak R dari sekumpulan atau himpunan berukuran N objek yang berbeda. Ya. Jadi, di sini ada N buah objek yang berbeda diambil atau dipilih atau diseleksi sebanyak R. Ya. Dengan syarat urutannya diperhatikan, ya. Kemudian pengulangan atau pengembalian itu diperbolehkan. Ya. Nah, banyaknya cara itu ada sebanyak N pangkat R, yaitu N dikalikan N dan seterusnya sebanyak R kali. Ya. Contohnya tadi, N objeknya adalah mata dadunya, ya. Mata dadunya itu ada sebanyak 6, ya. Nah, pengulangan atau pengembalian dibolehkan itu artinya tadi kalau di contoh sebelumnya mata dadunya itu masih ada 6, ya, pada saat pelemparan kedua dan seterusnya. Nah, ungkapan lain yang ekivalen dengan yang ekivalen secara kombinatorika, ya, dari pernyataan yang tadi itu adalah banyaknya cara penempatan atau penyusunan atau pengurutan N objek yang berbeda ke dalam R posisi mendatar atau linier, ya, dengan syarat pengulangan objek itu dibolehkan. Ya. Jadi kita punya N buah objek yang berbeda, ya, kita susun, ya, kita tempatkan ke R posisi mendatar, ya, posisinya mendatar, dengan pengulangan objeknya itu diperbolehkan. Ya. Itu ada sebanyak N pangkat R, banyaknya cara penempatannya. Nah, dengan catatan, karena pengulangan diperbolehkan, ya, maka rumusan ini itu berlaku, ya, bisa berlaku untuk R yang lebih besar dari N. Ya. Contohnya tadi kalau yang dadu, objeknya itu mata dadu, ya, ada 6, ya, sementara R-nya itu 10, ya, ada banyaknya pelemparannya. Ya. Jadi rumus ini boleh, ya, tetap berlaku untuk yang R-nya lebih besar dari N. Ya. Karena pengulangannya dibolehkan. Kalau pengulangan itu tidak dibolehkan, R-nya itu tidak bisa lebih besar dari N. Ya. R-nya itu maksimum sampai N saja. Ya. Itu di konsep berikutnya. Oke, berikut adalah contoh lain dari penerapan hukum penggandaan aturan N pangkat R. Oke, misalkan untuk penyimpanan data, suatu memori utama komputer memuat sejumlah besar sirkuit. Masing-masing mampu menyimpan suatu bit, ya. Simbol bilangannya 0 atau 1. Ya. Sirkuit simpanan ini disusun berdasarkan satuan-satuan yang disebut dengan sel.
Untuk mengidentifikasi sel di dalam memori utama, masing-masing diberikan satu dan hanya satu nama yang disebut dengan address. Nah, pada beberapa jenis mesin komputer, address direpresentasikan sebagai daftar terurut terdiri atas 8 bit yang secara kolektif disebut dengan byte. Ada beberapa address yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi sel di mana informasi akan disimpan. Jadi di sini ya address di sini terdiri atas 8 bit ya. Jadi kalau kita gambarkan jadi ini adalah bit ke-1 ya. Ini adalah bit ke-2 ya, dan seterusnya sampai di sini adalah bit ke-8 ya. Nah, untuk mengisi bit-bit ini itu ada 2 buah objek ya. Yaitu objek 0 ya dan 1 ya. Serta boleh diulang. Nah, banyaknya address yang bisa digunakan ya, itu artinya sama dengan banyaknya menempatkan atau menyusun ya dua buah objek ini 0 dan 1 ya ke dalam 8 posisi mendatar ya, dengan syarat pengulangannya itu boleh dilakukan pengulangan objeknya ya. Sehingga ini bisa kita gunakan hukum penggandaan aturan n pangkat r di mana n-nya banyaknya objeknya itu adalah 2 ya. 2 kemudian banyaknya posisi mendatarnya itu ada 8 ya. Jadi 2 pangkat 8 itu kalau kita hitung adalah 256 address. Konsep yang berikutnya ya, yang juga merupakan kasus khusus dari kaidah penggandaan adalah permutasi. Oke, perhatikan contoh berikut. Misalkan di dalam suatu kelas yang terdiri atas 10 mahasiswa, dipilih 5 dan disuruh berjajar dalam suatu baris untuk difoto. Tentukan banyaknya susunan yang mungkin. Oke, jadi kita bisa coba gambarkan. Jadi di sini ada 5 buah posisi ya. Jadi ini posisi untuk difotonya, ini posisi ke-1, posisi ke-2 dan seterusnya sampai posisi ke-5 ya. Nah, kita bisa menggunakan kaidah penggandaan ya. Jadi operasi yang pertama adalah memilih satu mahasiswa ya dari 10 mahasiswa tersebut untuk ditempatkan di posisi ke-1 ya. Ini operasi yang pertama. Nah, karena ada 10 mahasiswa ya, 10 mahasiswa itu sudah pasti berbeda ya. Kita bisa memilih 10 cara ya. Kita bisa untuk memilih satu mahasiswa dari 10 mahasiswa itu ada sebanyak 10 cara. Ya, jadi operasi yang pertama itu ada 10 cara. Operasi yang kedua adalah memilih, jadi setelah dilaksanakan operasi yang pertama, kita lanjutkan ke operasi yang kedua. Memilih satu mahasiswa untuk ditempatkan di posisi kedua. Di posisi kedua ada berapa cara ya, karena satu mahasiswa itu sudah ditempatkan di posisi yang pertama, berarti sisanya tinggal 9 mahasiswa lagi ya. Berarti banyaknya cara itu tinggal 9 ya. Dan seterusnya dilanjutkan sampai operasi kelima ya, itu memilih satu mahasiswa untuk ditempatkan di posisi kelima. Ada berapa banyak cara ya? 4 mahasiswa itu sudah ditempatkan di posisi 1 sampai posisi 4, berarti sisanya tinggal 6 mahasiswa lagi ya. Berarti banyaknya cara memilih untuk
ditempatkan di posisi kelima itu sebanyak 6. Ya. Sehingga banyaknya susunan yang mungkin ya, itu adalah 10 kali 9 kali dan seterusnya sampai 6. Tidak perlu pakai titik-titik. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Ya. Jadi ada, ini kalau kita hitung ini sebanyak 30.240 susunan. Nah, yang seperti ini nanti kita sebut sebagai permutasi ya. Jadi ini adalah kasus khusus dari penggandaan ya, di mana N2-nya di sini adalah N1 berkurang 1 ya. N3-nya ini N2 berkurang 1 dan seterusnya. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai konsep permutasi ya. Dari segi bahasa, permutasi itu direpresentasikan dengan kata, kalau dalam bahasa Inggris itu rearrangement, sementara dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya itu dapat dimaknai sebagai penyusunan atau pengurutan ulang. Ya. Ilustrasinya misalkan permutasi dari objek dalam himpunan ABC itu ada 6 ya. Jadi bisa ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Nah, permutasi pada sekumpulan objek yang berbeda itu hanya sekedar mengurutkan saja ya, dan tidak dibolehkan terjadinya pengulangan objek di dalam susunan ya. Jadi tidak boleh ada ABB, ya, B-nya tidak boleh berulang ya. Beda dengan yang tadi di konsep hukum penggandaan yang aturan N pangkat R. Di N pangkat R itu boleh berulang ya. Nah, definisinya apa permutasi ya? Permutasi berukuran R dari N objek itu dapat diartikan sebagai suatu seleksi ya, atau suatu pengambilan, suatu pemilihan sebanyak R dari sekumpulan N objek yang berbeda dengan syarat urutan diperhatikan dan pengulangan atau pengembalian tidak diperbolehkan. Jadi definisinya mirip dengan yang hukum penggandaan aturan N pangkat R, bedanya di pengulangannya ya. Kalau N pangkat R itu pengulangan diperbolehkan, sementara di permutasi pengulangan itu tidak diperbolehkan ya. Jadi di permutasi ini kita punya N buah objek yang berbeda ya, diambil atau dipilih atau diseleksi sebanyak R, kemudian kita susun ya, kita urutkan ya, sehingga urutan itu diperhatikan ya. Dan pengulangannya itu tidak diperbolehkan. Jadi kata kunci dari permutasi ini adalah susunannya itu diperhatikan, urutannya, dan pengulangan itu tidak diperbolehkan. Ungkapan lain dari definisi permutasi adalah sebagai berikut. Jadi permutasi berukuran R dari N objek itu bisa diartikan pula sebagai suatu cara penempatan atau penyusunan atau pengurutan N buah objek yang berbeda ke dalam R posisi mendatar ya, atau linear dengan syarat pengulangan objek tidak diperbolehkan. Jadi ini juga mirip seperti definisinya kaidah penggandaan aturan N pangkat R ya, bedanya cuma di pengulangannya saja. Kalau N pangkat R tadi pengulangannya diperbolehkan, kalau di permutasi pengulangannya tidak diperbolehkan. Nah, banyaknya permutasi berukuran R dari N objek yang berbeda itu kita notasikan dengan PNR seperti ini ya. Dan PNR-nya itu bisa dihitung dengan rumus ini ya. Jadi N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya sampai N-R ditambah 1. Jadi di permutasi ini ya, tadi ya, misalkan kita lihat yang definisi yang di atas ini ya. Jadi kita punya N buah objek yang berbeda ditempatkan ke dalam R posisi mendatar ya. Pengulangannya tidak diperbolehkan. Nah, operasi yang pertama adalah menempatkan suatu objek ke dalam posisi yang pertama. Karena ada N buah objek yang berbeda berarti ada sebanyak N. Ya.
Kemudian operasi yang kedua, karena pengulangannya tidak diperbolehkan, ya berarti sisanya tinggal n-1 objek saja, ya karena satu objek sudah ditempatkan di posisi yang pertama. Berarti di posisi yang kedua itu sisanya tinggal n-1 objek saja yang bisa dipilih untuk ditempatkan di posisi kedua. Ya. Kemudian operasi yang ketiga, ya, sisanya tinggal n-2 objek ya, untuk ditempatkan di posisi yang ketiga, dan seterusnya sampai operasi yang ke R, ya, karena ada R buah posisi. Sisanya berarti berapa? Sisanya itu berarti N dikurang R-1 ya, karena sudah ada R-1 objek yang ditempatkan di posisi 1 sampai posisi ke R-1 ya. Berarti sisanya tinggal N-1 R-1 objek saja yang bisa kita tempatkan di posisi ke R ya. Sehingga kita punya rumusan permutasi berukuran R dari N objek seperti ini. Nah, jadi catatannya seperti yang sudah disinggung tadi, ya perbedaan antara permutasi dan aturan N pangkat R adalah di pengulangannya. Kalau di permutasi, pengulangan itu tidak diperbolehkan, ya, atau tidak ada pengulangan. Kalau di N pangkat R, pengulangan diperbolehkan atau ada pengulangan. Nah, ada beberapa catatan ya mengenai permutasi yang perlu diperhatikan. Untuk kasus R-nya sama dengan N, berarti semua objek itu diurutkan ya, disusun, ditempatkan atau dipilih. Kita peroleh ya permutasinya, rumus permutasinya PNN itu adalah N kali N-1 dan seterusnya N-2 sampai 1 ya. Kenapa? Karena di operasi ke N ya, di operasi ke N ini tinggal satu objek saja yang harus yang bisa dipilih untuk ditempatkan di posisi ke R atau di posisi ke N ya. Nah, ini kita tahu bahwa ini ya adalah rumus dari N faktorial ya. Jadi kita lambangkan dengan N faktorial untuk PNN. Kemudian kita definisikan juga PN0 itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, karena pengulangan objek itu tidak dibolehkan, rumusan PNR itu hanya berlaku untuk R-nya antara 0 sampai N. Ya. Jadi R-nya dari 0 sampai N. Kasus lainnya didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau R-nya negatif atau R-nya lebih besar dari N, maka PNR itu kita definisikan sebagai 0. Dan yang terakhir, mudah ditunjukkan bahwa rumus dari PNR itu adalah N faktorial dibagi N minus R faktorial. Jadi PNR itu kan tadi rumusnya adalah N ya dikali N-1 ya dikali N-2 dan seterusnya sampai N-R ditambah 1. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai N kali N-1 kali N-2 dikali dan seterusnya sampai N-R ditambah 1 dikali N-R ya, dikali dan seterusnya kali 2 kali 1 ya, dibagi dengan N-R kali dan seterusnya kali 2 kali 1 ya. Jadi kita mengalihkan dengan ini N-R sampai 1 ya dibagi dengan N-R sampai 1. Nah, yang atas itu apa? Yang atas itu adalah N faktorial ya. Sementara yang di bawah itu adalah N-R faktorial. Oke, berikut adalah contoh penerapan dari permutasi. Misalkan ada 3 buah buku matematika, 4 buah buku fisika, dan 5 buah buku kimia. Buku-buku tersebut itu akan disusun memanjang dengan dalam suatu rak buku.
Tentukan banyaknya cara yang mungkin. Yang pertama, kalau semua buku dibedakan. Ya. Semua buku dibedakan itu artinya 3 buah buku matematikanya semuanya berbeda. Ya. Jadi ada buku matematika 1, matematika 2, sama matematika 3. Ya. Fisika juga semuanya berbeda, kimia juga semuanya berbeda. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua buku harus dikelompokkan dan dibedakan. Ya. Dikelompokkan di sini artinya disusun dalam raknya itu harus matematika sesama matematika, fisika sama-sama fisika, kimia sama-sama kimia. Ya. Dibedakan berarti tadi buku matematika, fisika, kimianya semuanya itu berbeda. Dan yang ketiga ada syarat tambahan kalau misalkan buku matematika itu harus diletakkan paling awal. Oke, jadi untuk yang pertama, ya, karena tidak harus dikelompokkan, ya, kemudian semuanya itu berbeda, ya, berarti ada 12 buku, ya. Jadi kita punya 12 buku, ya, 12 buku berbeda, ya, akan ditempatkan, ya, di 12 posisi, ya. Jadi ditempatkan di 12 posisi atau disusun, ya. Perhatikan bahwa di sini urutannya itu diperhatikan, ya. Jadi posisi buku matematika 1 di kiri, matematika 2 di kanan itu beda dengan matematika 2 di kiri dengan matematika 1 di kanan, ya. Urutannya diperhatikan, kemudian pengulangannya tidak diperbolehkan, ya, karena masing-masing buku di sini hanya ada satu saja, ya. Nah, berarti di sini akan ada tadi, ya, seperti di slide sebelumnya, kalau R-nya ini sama dengan N, berarti itu ada sebanyak P12 12 atau 12 faktorial cara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ini harus dikelompokkan, ya, berarti kita harus mengelompokkan, menyusun kelompoknya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan konsep kaidah penggandaan, ya. Jadi operasi yang pertama itu kita susun kelompok, ya, menyusun kelompok. Nah, menyusun kelompoknya ada berapa cara, ya, karena ada 3 kelompok, ya, matematika, fisika, sama kimia, berarti itu ada 3 faktorial cara, ya. Ya, kenapa 3 faktorial? Ini karena kita mau menyusun 3 buah kelompok, ya, objeknya adalah kelompok, 3 buah kelompok ke dalam 3 buah susunan, ya. Jadi kita menggunakan 3 faktorial. Ini untuk kasus yang R-nya sama dengan M tadi. Kemudian dilanjutkan dengan operasi yang kedua adalah menyusun buku matematika, ya. Karena buku matematikanya ada 3 buah, ya. Jadi kita menyusun buku matematika di dalam kelompok buku matematika, ya. Itu ada sebanyak 3 faktorial, ya, karena ada 3 buah buku matematika yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan operasi yang ketiga, yaitu menyusun buku fisika. Menyusun buku fisika ada 4 buah, berarti 4 faktorial. Dan yang terakhir, operasi yang keempat itu menyusun buku kimia. Menyusun buku kimia itu, karena buku kimianya ada 5 buku, ya, 5 buku yang berbeda, berarti ada 5 faktorial cara, ya. Sehingga totalnya adalah kita menggunakan kaidah penggandaan, berarti dikalikan, ya. Jadi 3 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 5 faktorial cara, ya.
Jadi di sini kita menggunakan kaidah penggandaan karena ini adalah proses yang berkelanjutan. Ingat tadi kata kunci dari kaidah penggandaan adalah operasi yang berkelanjutan. Ya. Jadi operasi yang pertama dilanjutkan operasi yang kedua dan seterusnya. Ya. Jadi kita susun kelompoknya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menyusun buku matematika, dilanjutkan dengan menyusun buku fisika dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, itu ada tambahan bahwa buku matematika harus diletakkan paling awal. Ya. Berarti perbedaan antara jawaban ketiga dan jawaban kedua hanya di operasi yang pertama pada saat menyusun kelompok. Ya. Jadi karena buku matematika harus diletakkan di awal, menyusun kelompoknya itu hanya menyusun kelompok fisika dan kimia saja. Ya. Berarti hanya ada 2 objek saja yang akan kita susun. Berarti di operasi yang pertamanya itu 2 faktorial. Ya, jadi 2 faktorial itu sama dengan 2. Jadi 2 cara itu berarti bisa fisika di kiri, kimia di kanan, atau kelompok kimia di kiri, kelompok fisika di kanan. Sementara menyusun buku yang lainnya itu masih sama ya, menyusun buku matematikanya 3 faktorial, menyusun buku fisikanya 4 faktorial, dan menyusun buku kimianya itu 5 faktorial. Jadi perbedaan jawaban nomor 2 dan nomor 3 itu hanya ada di susunan kelompoknya saja. Oke, saya kira itu untuk materi kuliah ke-6. Di sini ada beberapa referensi yang digunakan untuk materi kuliah ke-6. Ya. Dan ingat bahwa ada tugas kelompok yang harus dikerjakan dan diselesaikan, serta dikumpulkan sebelum waktu responsi. Oke, saya kira dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Ya, semoga bermanfaat.